di channel Export Importku. Hari ini kita akan bicara tentang import. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang ekspor, ya. Saat ini kita akan bicara tentang import. Apa itu import? Kita lihat import adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang daerah pabean, ya, di seluruh wilayah Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif. Nah, memasukkan barang ini tentunya kalau kita lihat eh, aluran proses flow, ya, terkait import ekspor adalah ketika seorang buyer dan seorang ekspor melakukan kontraktual, pengadaan, PO dan lain-lain, ini adalah kita bicara alur pertama, alur kontraktual PO, ya. Jadi sebagai konteks dalam pengadaan, ini adalah buyer, si importirnya, dan ini adalah seller, si penjualnya. Lalu, karena resiko ekspor impor seperti yang kita bicarakan dalam pembahasan sebelumnya, ekspor, bahwa ada resiko ketika importirnya ingin dikirim dulu, karena takut kalau sudah dibayar tidak datang barangnya, dan si seller juga berpikir sama, saya kalau produksi dulu terus kirim, takut nggak dibayar sama si buyer gitu ya. Maka muncullah alur pembayaran, yaitu antar bank. Kita buka LC namanya, letter of credit, ya. Jadi dokumen kredit dari bank, di mana sesama bank ini, jadi banknya si buyer, ya tentunya kayak contohnya bank eh, Mandiri atau BNI dan lain-lain, dia sudah tahu bayarnya siapa dan mereka punya rekeningnya gitu, punya punya datanya, ya. Kemudian di lokasi penjual, di sana pun ada bank yang juga sudah kenal dengan penjual, yang sudah bekerja sama. Banknya penjual misalnya HSBC atau apa, ya, BNP Paribas dan lain-lain. Nah, sesama bank ini, karena mereka dinaungi dalam satu organisasi, World Bank dan lain-lain, mereka juga saling memahami tentang konteks kredit dokumen ini, sehingga kita menggunakan janji bayarnya si bank. Jadi LC itu adalah janji bayar bahwa opening bank, banknya si pembeli ini akan membayarkan kalau penjual ini mengirimkan barangnya atau melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Jadi nanti si eksportir ini akan mempresentasikan dokumen terhadap banknya, banknya eksportir atau disebut advising bank. Lalu advising bank akan mengirimkan dokumen ke opening bank. Disitulah eh, si opening bank akan membayar kalau memang lengkap dan clear, ya, tidak ada kesalahan. Tapi ketika ada diskrepensi atau kesalahan dalam persyaratan dokumen yang dipresentasikan, maka akan meminta persetujuan kepada importir. Seperti itu, ya. Jadi intinya adalah LC ini janji bayar terhadap eksportir. Jadi kuasanya importir. Lalu aliran ketiga yang harus kita ingat ada alur barang. Jadi setelah produksi, setelah terima LC pembukaannya, barang diproduksi, dikirim, eksportir kirim ke shipping line atau freight forwardernya, ya. Barang yang kirim sampai ke Jakarta misalnya, lalu proses custom clearance dan sampai ke lokasi tujuan, pabrik, gudang atau site project. Nah, inilah disebut aliran physical flow. Jadi kita harus paham tiga konsep aliran: aliran kontraktual, aliran pembayaran, dan aliran barang, ya, fisikal. Mungkin seperti itu, ya. Jadi konteksnya seperti itu. Tapi apa yang bikin rumit dalam hal ekspor impor adalah, pertama adalah kontraktual. Sesama penjual dan pembeli tentunya berpikir bagaimana resikonya. Resiko tadi masalah pembayaran, resiko masalah quality, resiko dan lain-lain gitu, ya. Nanti kita bicara tentang resiko. Tapi dalam proses pengadaan itu sendiri, seorang pembeli itu harus memperhatikan dari sisi legalitas. Dia tidak boleh berkontrak dengan penjual yang secara legal bermasalah. Bisa jadi karena nanti kalau dia kabur atau ada masalah, ternyata dia kena sanksi oleh negara ketiga atau oleh negara adidaya, misalnya Amerika dan Eropa Union. Nah, ini bisa jadi bermasalah juga bagi pembelinya atau bagi negara yang membelinya gitu, ya. Kemudian belum masalah isi kontraknya, drafting kontraknya, pasal-pasal klausalnya, bahwa
lingkup kerjanya eksportir harus sampai sini barangnya, jangan cacat mutu. Kemudian sebelum pengiriman harus diinspek dulu oleh pihak ketiga dan lain-lain atau disurvei oleh pembeli. Jadi alur kontraktual ini tidak segampang kita hanya beli PO. Memang mungkin beberapa perusahaan swasta atau perusahaan yang mungkin secara birokrasi tidak terlalu rumit, secara aturan SOP-nya mungkin tinggal mengeluarkan kontrak atau sudah ada kerjasama sebelumnya dan sudah mengenal ya. Kecuali kalau mereka sudah saling mengenal. Tapi kalau belum mengenal, mereka akan sulit untuk melakukan kontrak karena kita sangat berbahaya sekali kalau mengeluarkan kontrak terhadap sesuatu yang nggak jelas. Dia bekerja atau enggak, nanti dia produksi punya pabrik atau enggak, belum dari sisi rantai pasoknya ya. Jangan-jangan sumber daya mereka nggak bisa memenuhi stok mereka, stok raw material mereka tidak bisa memenuhi produksi mereka gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau kita seorang misalnya kontraktor atau manufaktur yang dikejar deadline, yang memiliki karakteristik harus cepat tepat waktu gitu ya, jangan sampai penjual ini ternyata kita beli ke mereka dari sisi produksinya mereka mengkhawatirkan gitu ya, stok barang materialnya itu tidak memungkinkan. Misalnya kita tahu dunia ini sekarang sedang kekurangan stok misalnya baja dan lain-lain. Sedangkan kita mau beli baja gitu, produk akhir baja. Nah, ini kita udah tahu di negara mereka itu kehilangan stok. Nah, kita jangan berani untuk melakukan langsung kontraktual. Kita harus menganalisis dulu rantai pasoknya mereka gitu ya. Itu yang bagian dari pentingnya kita belajar rantai pasok. Mungkin nanti kita lebih detailkan. Kemudian alur pembayaran juga ini tidak segampang kita mengeluarkan atau melakukan pembayaran ya. Karena dalam LC ini kita akan persyaratkan banyak klausul yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya, kalau dari sisi custom clearance, si ekspor ini akan menuruti apa yang ditulis dalam LC. Ketika LC itu salah, misalnya penulisan alamat atau nama perusahaan atau dokumentasinya nggak detail, sehingga ketika dia mengirimkan barang, mendapatkan dokumen untuk pelayaran, ketika kita melakukan proses custom nantinya, impor customnya ini terkendala gara-gara apa yang mereka buat, si eksportir buat, mereka presentasikan lalu dibayar, tapi bagi kita bermasalah di custom ini. Ya, ini salah satu resiko impornya nanti. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Tapi kita harus paham dulu ini adalah aliran ekspor impor ya. Alur kontrak, pembayaran, alur barang. 3 konsep aliran yang harus kita ingat. Oke, kita balik lagi ke mind map. Jadi definisi tadi itu ya, memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian apa alasan bagi orang-orang atau nation atau sebuah negara melakukan impor gitu ya? Kita akan bahas di sini. Sorry, ini kita cek ya. Ini menu-menu lain yang akan kita bahas nanti. Alasan pertama adalah tentunya produknya itu produk atau barang belum tersedia di negara pembeli atau importir ya. Itu udah jelas. Kita kemarin bicara ekspor juga hampir sama kebalikannya bahwa belum ada produknya tersedia di negara importir. Artinya apa? Artinya ya kita harus impor gitu ya. Kemudian apalagi contohnya apa? Ya contohnya misalnya produk di Indonesia yang tidak ada mungkin karena teknologinya tidak ada seperti itu ya. Itulah contohnya mungkin ya. Kemudian karena spesifikasi produk dalam negeri belum memenuhi. Nah, produknya sudah ada yang buat dalam lokal, tapi spesifikasinya itu belum memenuhi untuk kebutuhan lokal. Misal karena teknologinya yang kurang maju atau belum up to date gitu ya. Atau misalnya karena ada spesifikasi khusus yang diminta, misalnya kita membuat tunnel lubang gitu ya. Karena bornya itu harus berdiameter sekian gitu ya, dan belum ada di Indonesia, ya kita harus cari di negara lain, kita impor. Lalu volume kebutuhan
belum memenuhi kebutuhan atau demand dalam negeri ya. Nah, ini prinsip supply dan demand. Ya, jadi prinsip supply dan demand. Supply demand relationship lah ya. Volumenya itu produksi dalam negeri belum memenuhi, tapi demand-nya itu sangat besar. Nah, itulah yang kenapa orang melakukan impor. Nah, kita akan coba kaitkan dengan kasus pada 2019, bukan kasus, tapi berita yang cukup menarik. Kenapa di Indonesia kita yang sudah produksi beras, tapi tetap impor, bahkan dalam keadaan surplus. Nah, alasannya, kenapa dulu ada berita 2019, kok pemerintah mengeluarkan izin impor gitu ya, atau melakukan mempersilahkan izin impor beras, padahal dalam negeri surplus. Kita harus lihat dulu, alasannya adalah untuk menjaga cadangan dalam negeri ya. Nah, kita ambil contoh kasusnya beras. Kasus beras waktu 2019 itu, produksi dalam negeri itu sekitar 32 juta ton ya, estimasi ya. Saya nggak bisa ambil referensi dari statistiknya, tapi kita lihat beritanya seperti ini ya. Kemudian demand dalam negeri dalam setahun itu sekitar 29 juta ton beras ya. Surplus dong, 3 juta. Nah, kenapa kita harus menjaga cadangan dalam negeri? Karena bisa jadi dalam kasus beras ini, bukan kasus lah ya, contoh contoh berita apa ya, impor beras gitu ya. Alasannya adalah yaitu untuk menjaga cadangan dalam negeri. Kenapa? Alasan impor yaitu masalah cadangan. Kedua, karena cadangan itu ada alasannya lagi, bisa jadi kalau kita adanya bencana. Ada bencana alam. Kemudian atau gagal panen dalam kasus beras ini ya, gagal panen. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ketika sudah bencana, sawah-sawahnya kerendam atau gagal, lalu intinya gagal panen tentunya ya, dan orang fokus pada pengembalian rumahnya yang terkena bencana atau fokus pada keselamatan jiwanya, dan para petani tidak pergi ke sawah gitu ya, ya mungkin karena sawahnya juga terendam atau hancur, ya mau nggak mau kita harus menyediakan beras. Pemerintah, kita bisa lihat kan posko-posko di mana-mana, ya kan kita butuh beras ya, apalagi kalau bencananya besar, luas, nah itu berbahaya. Itu alasan kita impor. Gagal panen, bencana, ya seperti itu ya, alasan kenapa kita masih tetap impor. Lalu alasan berikutnya adalah ongkos produksi tentunya ya. Ongkos produksi mahal. Nah, kenapa ongkos produksi mahal? Karena bisa jadi ya masalah teknologi, kemudian keterampilan ya, keterampilan employee-nya ya, pegawainya, kemudian manajerialnya, ada yang ISO, ada yang manajemennya bagus kan gitu ya. Bisa jadi ongkos produksinya masih mahal di dalam negeri gitu ya. Nah, contoh lain pula kenapa ongkos produksi mahal, sehingga kita membutuhkan improve profit ya. Nah, improve profit ini karena produksi mahal ya tentunya bisa jadi berhubungan dengan improve profit. Tapi ini bisa berdiri sendiri. Kenapa? Contoh adalah misalnya kontraktor ya. Kontraktor sudah menawarkan penawaran
harga yang cukup kompetitif, tapi ternyata pasar dalam negeri harganya karena masih produksinya mahal ya karena teknologi, yang nggak mau nggak mau dong sebagai kontraktor kita harus cari harga yang lebih baik, harga yang lebih murah, kualitas yang sama. Itu ya. Kemudian bisa jadi manufaktur ini bersaing dengan kompetitornya. Nah, ini juga sama ya, improve profit. Karena mereka bersaing antar kompetitor, sehingga saya pengen profit dari produk ini ya, saya harus impor produk ini sajalah daripada produksi. Nah, itu tentunya berhubungan dengan improve profit. Kemudian improve quality, itu udah jelas bahwa bisa jadi ada produk yang lebih baik kualitasnya karena masalah tadi ya, masalah teknologi, masalah manajemen, ISO atau bukan, itu ya, masalah keterampilan. Oke, kemudian ada juga trade relationship, ini jelas ya sama kayak ekspor kemarin bahwa kita kadang impor juga untuk menghargai produksinya sahabat negara, negara sahabat gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan harga, keseimbangan harga dalam negeri. Nah, ini juga bisa jadi seperti itu. Jadi ketika harga dalam negeri tidak karuan atau naik, daya beli masyarakat menjadi turun, nah kita perlu juga mungkin pemerintah menjaga keseimbangan dengan impor produk tertentu gitu ya, atau para pelaku pasarnya melakukan impor produk tertentu. Nah, inilah alasan kenapa kita melakukan impor ya. Sorry, ini, oh ini masuk sini ya. Oke, jadi cukup ya teman-teman. Eh, Alasan dan definisi impor dan 3 konsep tadi tentang eh, 3 alur yang penting kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor impor.